إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد jemaah sholat maghrib Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah, segenap pengurus takmir masjid yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya masih ingin melanjutkan kajian kami sebulan yang lalu. Saat itu bertepatan dengan pergantian tahun 1447 Hijriah. Hari ini kita masuk 1448 Hijriah. Ada sebuah pepatah Arab, as-sinnu yazdad wal umru yanqus. Tahun-tahun kehidupan itu selalu bertambah, sedangkan umur manusia itu semakin berkurang. Tapi sudah kadang menjadi ada orang yang namanya ulang tahun tambah umur lagi panjang umurnya. Jadi mestinya tambah pendek umurnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam kota kasa bahasa Arab ternyata ada sedikit perbedaan. As-sinnu itu al-umru yang, tapi ternyata kalau as-sinnu biasanya orang menyebut usia. Usia ini bersifat biologis dan kronologis. Ya, usia setahun, 2 tahun, 10 tahun, 19 tahun, 20, 40, 50. Itu namanya as-sinnu, usia. Tapi kalau umur itu ternyata bersifat produktif. Capaian, ya karya, legasi, punya warisan, punya peninggalan, atau dampak dari seseorang. Sehingga ketika orang itu meninggal, dia ini rupanya masih punya ya tinggal. Gambarannya begini Bapak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu usianya 63. Secara usia 63. Tapi ternyata umurnya itu sampai 1400 tahun sampai sekarang ini masih ada. Ajaran-ajaran Rasulullah yang kita lakukan itu kan bagian dari peninggalan Rasulullah. Makanya akhirnya ada orang itu begini, walaupun usianya pendek, tapi umurnya panjang. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, beliau ini meninggal usia 38 tahun. Tapi beliau meninggalkan jasa. Beliau sebagai salah seorang anggota PPUPKI pernah menelurkan kemerdekaan. Tuh, hari ini kita nikmat. Walaupun usianya 38, tapi ternyata usianya sampai sekarang bisa kita nikmat. Umurnya bisa. Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau tidak salah usianya 58.
beliau meninggalkan organisasi Muhammad tidak. Hari ini masih eksis. Walaupun usianya sekian, tapi umurnya panjang. Kalau yang di Kiai Haji Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkasi punya pondok pesantren Gotong. Beliau sudah wafat. Tapi hari ini rupanya pondok pesantren itu ada di mana-mana. Umurnya masih banyak. Makanya ternyata Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Abdul Karim itu sudah wafat. Tapi rupanya peninggalan beliau akhirnya pondok pesantren-pesantrennya sekian banyak. Itulah makna usianya pendek, tapi umurnya panjang. Ada lagi orang yang usianya panjang, tapi umurnya pendek. Lo tidak ngapa-ngapain, terus meninggal ya selesai. Tidak bisa meninggalkan apa. Nah, mestinya yang kita harapkan itu ya usianya panjang, menunggu sholat panjang, umurnya yang panjang. Maka ternyata juga kita kalau kita berdoa ya Allah, Allahumma tawil a'marana. Ya Allah berikan banyak umur saya, itu sebetulnya terkandung makna umur produktif. Ya Allah mudah-mudahan saya hidup ini yuk ada manfaatnya. Umur saya ini begitu tidak. Makanya lantas Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita al-kayfis, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ternyata orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dan dia bisa melakukan sesuatu untuk hari esok setelah mati. Itu orang cerdas. Tapi tidak begitu cerdas. Yang akhirnya yang digoleki itu apa? Keinginan nafsu. Makanya Rasulullah menggambarkan orang itu kalau sudah punya harta satu lembar mesti kepingin dua lembar. Sudah punya harta dua lembar kepingin tiga lembar. Soalnya menuruti nafsu. Makanya Bapak Ibu, saya tadi sebelum berangkat itu sempat membuka komputer. Tidak tahu ini pernah saya sampaikan di sini. Ada doanya Syekh Abdul Hasan Asyadili itu apa? Syekh Abdul Hasan Asyadili itu seorang kiai, seorang ulama, seorang sufi. Kalau orang yang mengikuti toriko Syadiliyah, Syekh Abdul Hasan Asyadili itu ternyata orang kaya. Kadang-kadang kita ini berpikir kan orang kaya, nyuruh ngampun tetap. Tapi kalau kamu membuka komputer, bagaimana komputer, pelajar wali dari keluarga kaki. Tapi itu makna harus potensi Syekh Abdul Hasan Asyadili itu kalau berdoa begini, ternyata luar biasa. Allahumma wasi'li rizki fi dunya. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku di dunia ini. Sama dengan kita kan, kepingin Allah memberikan kepada kita rezeki yang lapang. Tapi rupanya tidak berhenti sampai di situ. Beliau masih berdoa, wala tusghilni bihi al-ukhraya. Janganlah engkau sibukkan aku dengan dunia sehingga aku lupa akhirat. Sugih tetap boleh, tapi akhirat tidak lali. Makanya dulu ada seorang sahabat Rasulullah, tak lambat itu matur pada Rasulullah, ya Rasulullah,
kita ini kalau ada orang bolak-balik mungkin kita kan kadang-kadang sebel mungkin kegayaan orang gambaran kita kalau sudah kalau sudah akhirnya tetap kalau nggak salah dikasih anak kambing. Dari kambing itu ternyata anak yang dua anak. Tak labah yang semula maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, jamaah. Begitu punya kambing banyak, zuhur mulai hilang. Karena zuhur masih ada di sawah, masih mengembang. Itu dilihat zuhur sudah banyak. Satu saat saking banyaknya asar mulai hilang karena saat itu belum pulang ke rumah. Asar tidak jamaah sampai maghrib dan kelihatan berjamaah. Pulang sampai isya keadaan kondisi sudah tidak enak. Akhirnya kamu salah tidur isya sudah berjamaah. Kira-kira subuh bangunnya kesiangan, jadi sudah tidak perlu. Makanya Rasulullah tidak enak. Makanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili kalau ya Allah, jangan kau sibukkan dengan kekayaan saya ini tentang akhirat saya. Maka kira-kira Bapak Ibu yang orang-orang yang cerdas semuanya, sugih tapi tinggalkan yang di rumah, tapi kita tetap oleh Allah diberikan hidayah, dan itu hidayah yang paling. Beliau melanjutkan waja'alahu aunan li ala talabi. Ya Allah, jadikan rezeki itu menjadi perantara untuk meminta kepada. Terkandung makna. Orang kaya itu hebat. Tapi kalau orang itu bisa memposisikan kekayaannya, karena apa? Kepingin hartanya itu bisa menjadi sesuatu yang tambah untuk dekat kepada Allah. Jadilah yang namanya sedekah. Makanya kalau dulu kalau ada tamu, pulang jadi sarmoni, ada pengajian, makan. Hartanya tidak cukup. Wa arini wajhat, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami keagungan. Orang kalau sudah muasib dengan menikmati apa yang dia punya, kemudian dia bisa berbagi kepada orang lain, merasa senang, oh inilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini cerdasnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Hanya bapak-bapak, ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini gampang tergoda. Makanya kemarin doa kita di awal tahun kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan pertolongan kami, ya Allah, jagalah kami, ya Allah, dari tipu daya setan, jauhkan kami dari hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Karena memang kalau tidak ada habis mengikuti hawa nafsu itu tidak ada habis. Maka kalau kita meneliti rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki itu sebetulnya persoalan rasa, persoalan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu anugerah Allah, bukan hanya yang Allah berikan kepada kita. Dan rezeki itu rupanya antara satu dengan yang lain itu sudah ditata Allah. Kalau seseorang itu rezekinya sudah selesai, maka riwayatnya selesai.
Dulu saya teringat ketika Al-Mahfurullah Mbah Wahab Hasbullah Sektor, ada beberapa orang itu soal pada Mbah Mundir. Ya pertanyaannya sama dengan seperti kita. Kalau ada kita meninggal dunia, mesti pertanyaannya lorone apa? Akhirnya mereka itu tanya Mbah Mundir, Mbah Wahab Sektor gerai apa? Tapi jawabannya Mbah Mundir ternyata gak meninggal di mergo, tapi meninggal mergo rezekinya sebentar. Andai kan rezeki kita masing-masing katakannya 1 triliun, selama 1 triliun itu berhabis dan setahun kita masih hidup. Tapi begitu 1 triliun itu habis, sudah selesai. Itu rezeki. Makanya orang kalau berdoa kadang-kadang minta rezeki, rezeki itu yang berkah. Bukan dilihat banyak sedikitnya, rezeki itu yang berkah. Itu ternyata kaitannya di situ. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini pikiran-pikiran orang yang cerdas. Kadang-kadang kita ini perlu berpikir. Satu saat kalau memang rezeki itu sudah selesai yang kita terima, maka yang datang adalah ajal kematian. Dan kita sadar atau tidak sadar, kalau yang namanya kematian itu sudah datang, sebetulnya dunia ini tidak sedih kok. Dengan kematian kita itu tidak sedih. Waktunya datang, kita meninggal, dunia masih jalan biasa panjang. Alam semesta tidak berduka atas kepergian kita. Segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahan kita. Apa kalau kita meninggal terus jamaah di Masjid As-Sakinah berhenti, gak ada jamaah? Ya. Perekonomian akan terus berjalan. Pekerjaan pun akan digantikan oleh orang lain. Kalau misal satu saat kita bagian dari pengurus panen, kalau meninggal itu kira-kira habis itu resapel diganti yang lain, kan itu. Kalau kita bekerja di suatu instansi, tugas kita begitu kita meninggal yang digantikan oleh orang lain, kan itu saja. Tidak berubah. Harta akan pindah tangan secara halal kepada ahli waris. Mas gitu kok. Meninggal, hartanya menjadi ahli waris. Hanya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah. Kalau di antara kegiatan kita, ya salah satunya adalah mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ternyata mereka yang sudah mendahului kita meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu ternyata yang diharapkan 3. Yang pertama, dia berharap segera datangnya hari kiamat. Karena kalau mereka ini termasuk orang yang baik, dia merasakan masa transit dari dunia ke akhirat ini di alam barzakh. Nah, ketika di alam barzakh, di alam kubur itu, pilihannya hanya 2. Kubur itu bisa menjadi rawdatan min riyadil jannah, pertamanan dari pertamanan surga. Maka dia menunggu kapan datangnya kiamat. Dia berkata, Allah, enaknya bukan main kayak begini. Enaknya bukan main, Allah, kapan saya bisa sudah semua. Karena merasakan kesenangan yang ada di. Tapi yang kedua, alam barzakh itu bisa khufratun min khufarin niran, satu lubang di antara lubang neraka. Ibaratnya orang yang belum ada keputusan hukum,
masih menunggu itu juga kadang-kadang semua sudah copot dan didot terus bolak-balik di sini bolak-balik ditanya bolak-balik bos males terus sudah betul itu yang pertama. Jadi orang yang meninggal itu ternyata begini, ya Allah, ternyata enaknya bukan main begini kapan datangnya surga. Yang kedua, orang yang meninggal itu ternyata menunggu kabar dari malaikat tentang berita keluarga. Jadi malaikat itu kadang-kadang ya bocori kepada mereka, ya Allah, alhamdulillah anak-anak semua. Tapi ketika mereka anak-anak itu mati tinggal tukaran dan warisan terus, kok ini ngerti Allah, Yang ketiga, menunggu doanya ahli waris, menunggu doanya keluar. Makanya kadang-kadang di alam barzakh itu dia masih ngalamun dan lalu malaikat datang, dia bilang ini ganjaran Quranmu. Orang ini ketika menerima kaget, malaikat, aku gak tahu mau Quran belas. Ini mungkin bukan saya jadi orang aku ngerti dapurmu atau mungkin Quran, ngerti itu. Tapi ini kiriman dari anakmu yang belajar Quran. Dan sempurna yang bukan. Makanya sampai diibaratkan ada orang ketika di akhirat itu ketika mendapat kiriman hadiah dari orang yang hidup itu semuanya rebutan bagi mereka yang percaya bahwa doa orang yang hidup itu sampai kepada orang yang mati. Karena ini ternyata wah dapat itu semuanya bukan main. Nah, waktu itu ada orang tua itu sama ketika rebutan, kira-kira ketika rebutan itu ketika kita baca wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Untuk orang banyak, untuk orang wah ada semuanya rebutan. Nah orang tua itu tidak rebutan mana. Hanya ditanya kemana. Loh kamu kayak ikut rebutan. Sambil menunggu orang yang pembeli, dia selalu membaca Al-Quran. Dan begitu baca Al-Quran dan selesai dia hadiah dari Allah, saya bisa seperti ini, saya menggantikan ayah saya. Mudah-mudahan pahala ini ya Allah turunkan kepada ayah saya. Di ayat sempurna kan. Tapi satu saat begitu ada kiriman yang rame-rame tadi, dia nggak mau ikut lari-lari. Akhirnya ditanya, kenapa sama malam-malam lain? Aku saya suka mau lagi kiriman. Kenapa ada lagi kiriman? Karena anak saya sudah meninggal. Makanya orang yang meninggal itu satu menunggu datangnya hari kiamat, menunggu informasi dari malaikat tentang keluarganya. Yang ketiga menunggu doa dari keluarga. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati, maka ketika kita meninggal dunia